sekarang menjadi kawasan daerah industri baru Indonesia. Juga yang berada di WDB, ada yang dari Maluku Utara, menjadi daerah, menjadi titik, menjadi sentra ekonomi baru karena di situ ada kawasan industri WDB. Kalau titik-titik pertumbuhan ekonomi baru ini semakin banyak di wilayah-wilayah di luar Jawa, maka lapangan kerja akan terbuka sebanyak-banyaknya. Setuju? Karena problem besar kita adalah lapangan kerja. Kenapa? Karena penduduk kita ini gede sekali, banyak sekali. 278 juta penduduk kita. Inilah yang menyebabkan ekonomi di daerah bertumbuh. Pembangunan infrastruktur besar-besaran selama 8 tahun, hasilnya mulai kita rasakan, tetapi akan lebih dirasakan itu 5 atau 10 tahun yang akan datang. Itu akan dirasakan oleh anak cucu kita. Inilah yang kita siapkan. Mulai dari sekarang, fondasi penting bagi membangun negara kita menjadi negara maju. Sekarang kelihatan. Di negara-negara lain sekarang sulit semuanya. Dunia sekarang ini sangat sulit semuanya. Harga-harga semuanya naik sampai 2 kali lipat, 50%. Tetapi di negara kita bisa kita kendalikan dengan baik. Bisa kita kendalikan dengan baik. Negara-negara besar sekarang ini resesi. Negara kita masih bisa tumbuh 5,72% di kuartal ketiga. Hati-hati, kita semuanya tetap harus waspada, tetap hati-hati. Ekonomi global. Indonesia adalah titik terang ekonomi dunia di tengah kesuraman ekonomi global. Ini kita harus bangga. Karena semua negara sulit. Karena pandemi yang belum selesai, adanya krisis pangan, adanya krisis energi, adanya perang di Ukraina, adanya krisis keuangan, semuanya sekarang negara itu sulit semuanya. Kita patut bersyukur, wajib bersyukur karena negara kita masih bisa tumbuh sekali lagi 5,72%. Dan saat G20, Indonesia juga berhasil menjadi jembatan dari negara-negara yang saling berselisih. Kita berada di tengah, bisa menjadi jembatan, bisa diterima dari sini, bisa diterima dari sana, bisa diterima sebelah kanan, bisa diterima sebelah kiri. Artinya apa? Kepemimpinan global Indonesia sekarang ini berada pada titik puncaknya. Oleh sebab itu kita sekali lagi wajib bersyukur. Negara-negara besar saja tidak kuat menahan gejolak resesi global. Tetapi alhamdulillah dengan kewaspadaan yang baik, dengan kehati-hatian yang baik, kita masih bisa bertahan. Bahkan naik angkanya pertumbuhan ekonomi kita di 5,72. Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Ini kita tidak sombong, tapi kita dipuji di mana-mana. Negara-negara lain, pemimpin-pemimpin dari negara lain memuji kita karena kita bisa mengendalikan inflasi, kita bisa juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Ini yang wajib kita syukuri. Oleh sebab itu,
pembangunan yang sudah kita lakukan, reputasi global yang sudah kita raih, harus kita lanjutkan. Setuju? Saya ulangi, pembangunan yang sudah kita lakukan, reputasi global yang sudah kita peroleh, harus kita lanjutkan. Setuju? Dilanjutkan sampai 2029, setuju? Dilanjutkan sampai 2045, setuju? Dilanjutkan sampai seterusnya. Kita ingin negara kita di 2045 menjadi 5 besar ekonomi terkuat di dunia. Kalau kita konsisten bekerja keras, kalau kita berani memutuskan dan tidak takut terhadap negara manapun, saat kita menstop ekspor bahan mentah nikel, kita dibawa ke WTO. Baru 2 bulan yang lalu kita kalah. Tapi keberanian kita menghilirisasi bahan-bahan mentah, itulah yang akan terus kita lanjutkan meskipun kita kalah di WTO. Kita ingin GDP ekonomi kita bisa mencapai nantinya 7 triliun US dollar di 2045. Artinya kita sudah menjadi negara maju. Tapi ini tidak mudah. Butuh kerja keras. Yang sudah kita bangun harus kita jamin keberlanjutannya. Setuju? Inilah yang harus kita jaga bersama-sama. Bukan hanya untuk 2024, bukan hanya untuk 2029, tetapi untuk Indonesia Emas 2045 dan seterusnya. Oleh karena itu, jangan hanya karena kepentingan sesaat, karena kepentingan jangka pendek, jangan karena kepentingan politik, kemudian lupa menjaga keberlanjutan pembangunan yang setelah kita mulai. Kemudian menjaga juga, jangan lupa menjaga agar yang sudah di jalur yang tepat ini, yang sudah on the right track ini, terus bisa dilanjutkan. Konsekuensinya adalah dalam mencari pemimpin ke depan, pemimpin seperti apa yang kita cari? Hati-hati, saya titip hati-hati. Memilih pemimpin, hati-hati. Pilih pemimpin yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat. Pilih nanti di 2024, pilih pemimpin yang ngerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat. Setuju? Ini negara besar. Jangan hanya duduk manis di istana presiden. Carilah, saya ingatkan, carilah pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah. Yang mau merasakan keringatnya rakyat. Perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan.
Dari penampilannya itu kelihatan banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Ada itu. Saya ulang. Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia ini adalah negara besar. Indonesia adalah negara besar. Indonesia adalah bangsa besar. Buat saya, ini prinsip yang paling penting mengelola sebuah negara besar seperti Indonesia. Pemimpinnya seperti apa? Memimpin Indonesia itu harus menyadari mengenai keberagaman Indonesia. Karena kita ini macam-macam, karena kita ini beragam, karena kita ini berbeda-beda semuanya. Suku, kita memiliki 714 suku yang berbeda-beda.